Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil-i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang tidak ada nabi setelahnya. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah tabaraka wa ta'ala di masjid-masjid kita dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan yaitu kitab pengajian setahun, yaitu tentang adab makan, yang mana pada kesempatan subuh hari ini yaitu judul yang ketiga, yaitu adab makan yang ketiga. Itu lanjutan yang kemarin kita setelah adab makan yang kedua, di mana kita diperintahkan untuk mengambil makanan atau disunahkan untuk menggunakan tangan kanan. Baiklah teman-teman yang berbahagia, Anda akan membacakan pada bab yang ketiga ini. Banyak sunnah dalam makan yang sering kita tinggalkan. Mungkin hal tersebut dianggap sepele, tapi ada rahasia di balik itu. Apa rahasianya? Berikut ini diantaranya. Yang pertama, memulai makanan dari pinggir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Al-barakatu tanzilu wasatat ta'ami fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi." Berkah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita makan di dalam hadis ini diperintahkan Rasulullah itu memulainya dari pinggir. Artinya kalau kita punya piring, kita mulai dari pinggir ini. Jadi jangan dari tengah, teman-teman. Yang kedua, tidak mencela makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in qarihahu taraka." Tidak pernah Rasulullah SAW mencela suatu makanan sekalipun. Seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Jadi hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah itu kalau makan di dalam hadis ini tidak mau mencela makanan seandainya beliau tidak menyukainya. Akan memakannya, dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Jadi tidak beliau makan. Yang ketiga, mencukupkan dengan sekali makan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula aklata fayahmadahu 'alaiha aw yasraba sorbah."
Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang makan sekali makan kemudian memujinya, mengucapkan hamdalah, serta yang minum dengan sekali minum kemudian memujinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah katakan kalau kita makan kita ucapkan alhamdulillah, minum juga demikian. Setelah kita minum kita ucapkan alhamdulillah. Dan sebelum minum tentunya kita membaca, atau sebelum makan kita membaca basmalah. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada bab ini yaitu beberapa sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah ini banyak yang kita tinggalkan, kita anggap sepele teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan apa yang telah ditunjukkan atau dicontohkan Rasulullah cara makan yang benar. Di antara adab-adab makan yang nasihatkan oleh Nabi SAW adalah makan mulai dari sisi pinggir-pinggir tempat makan. Karena berkah Allah turun pada bagian tengah makanan. Hal yang juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW yaitu mengucapkan hamdalah ketika selesai makan. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW adalah beliau tidak mencela makanan. Tapi jika suka beliau makan, jika tidak suka beliau tinggalkan. Jadi kalau kita kadang-kadang di masyarakat kita pergi satu kondangan misalkan, lalu makanan itu mungkin ya kurang garam atau tidak enak. Lalu kita ceritakan, mau makanan tempat si A, tempat si Fulan, undangan tempat si Fulan, ini sayurnya enggak enak, udah basi dan sebagainya. Jangan kita. Kalau kita tidak mau makan, ya sudah jangan kita makan. Nah, jangan kita mencela makanan itu. Kalau kita mengatakan makan itu tidak enak atau basi dan sebagainya, berarti kita mencela makanan. Kalau kita tidak mau makan, ya sudah jangan kita makan. Ini ajaran Rasulullah. Sepele saja teman-teman. Tapi mengandung satu perbuatan yang dicela, dilarang oleh Rasulullah, merupakan perbuatan dosa. Baiklah teman-teman yang berbahagia, dari untayan hadis di atas tadi dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, anjuran memulai makanan dari sisi pinggir-pinggir tempat makanan, dari tempat piring kita itu. Kita punya piring, jadi kita makan dari mulai pinggir, jangan langsung ngambil ke tengah. Kalau kita pikir secara pikiran kita, kalau dari tengah mungkin nasinya bisa meluber ke tepi. Maka Rasulullah ajarkan untuk makan dari pinggir. Bukan langsung dari tengah ya teman-teman, sehingga makanan itu mendapatkan berkah. Jadi berkah makanan itu dari tengah itu. Yang kedua merupakan sunnah yaitu tidak mencela makanan. Namun jika suka makan, maka dimakan, dan jika tidak suka maka ditinggalkan. Ya sudah, kita tinggalkan. Dan kita mencela makanan tersebut. Yang ketiga bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Bagus akhlak Rasulullah menunjukkan kepada kita. Yang keempat disunahkan memuji Allah, mengucapkan hamdalah setelah makan. Jadi setelah makan kita mengucapkan hamdalah. Bagi teman-teman yang berbahagia, insyaallah tabaraka wa taala setiap hari mungkin kita diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan kesehatan, anak dapat membacakan kitab ini. Ini pada bab yang selanjutnya insyaallah besok kita akan lanjut pada adab makan yang keempat. Insyaallah itu merupakan yang terakhir teman-teman ya. Insyaallah kita akan lanjut pada setelah adab makan kita akan lanjut adab minum. Insyaallah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita berikan Allah kesehatan umur yang panjang. Dan ana doakan kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang menyimak channel YouTube Ana ini, mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Walaupun sedikit Ana sampaikan pada kitab ini, namun bermanfaat kita. Ini saja yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurang Ana mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.